Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita masih dikaruniai kesehatan dan dipertemukan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Saat ini kita memasuki kuliah pekan ke-6 dengan materi tentang seleksi karyawan. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita melihat rujukan Al-Quran tentang seleksi karyawan. Di antaranya adalah Al-Quran surat Qasas 26 yang artinya salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, ini adalah kisah tentang Nabi Musa dan dua putri Nabi Syuaib yang telah dibantu mengembala kambing dan memberi minumnya ya. Kalau ingin tahu kisah lengkapnya silahkan dibaca di Al-Quran dan tafsir. Nah, kedua sifat yang disebutkan tadi yaitu kuat dan amanah perlu diperhatikan ketika memilih seseorang sebagai karyawan. Jika seseorang memiliki dua sifat ini, insya Allah sempurnalah pekerjaan. Sebagaimana Umar, Ibnu Abbas, Syuraih, dan lain-lain mengatakan, ketika wanita itu berkata pada ayahnya kemudian berkata, "Dari mana kamu tahu demikian?" Nah, kemudian wanita itu menceritakan pengalamannya ketika bersama Musa. Oke, nanti selengkapnya silahkan dibaca sendiri ya. Kemudian yang kedua, rujukannya adalah Al-Quran surat Yusuf 55. Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ini semacam melamar pekerjaan ya dengan menunjukkan keahliannya. Kemudian Al-Quran, An-Nahl juga. An-Nahl 43 menunjukkan bahwa bekerja itu harus berdasar keahlian atau ilmu yang dimiliki. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Ahmad yang menyebutkan bahwa jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Oke, itu rujukan dari Al-Quran dan hadis yang bisa kita pedomani. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih proses seleksi itu. Proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang diperlukan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Seleksi merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan untuk memilih orang yang tepat dalam mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu. Seleksi merupakan masalah kritis karena proses ini merupakan proses menentukan calon karyawan yang berkualitas yang sekaligus penentu keberhasilan atas investasi SDM perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan dengan efektif, perlu mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal, terintegrasi dengan kegiatan SDM lainnya, dan dilakukan secara konsisten dengan peraturan hukum. Jika terjadi hasil seleksi dengan individu yang overqualified maupun underqualified,
atau beberapa sebab lain yang tidak sesuai dengan pekerjaan maupun organisasi, kemungkinan mereka akan keluar dari perusahaan. Jika yang underqualified bisa bertahan, maka akan berefek panjang pada kegiatan manajemen SDM lainnya. Nah, secara umum proses seleksi pada perusahaan menengah ke atas melalui tahapan berikut ya. Yang pertama adalah seleksi berkas lamaran. Ini menilai kesesuaian persyaratan yang ditetapkan dengan berkas yang dikumpulkan oleh pelamar. Yang kedua, tes tertulis meliputi tes kecerdasan umum, psikotes, pengetahuan, kemampuan, dan juga keahlian. Yang ketiga, wawancara awal atau wawancara umum, tujuannya untuk mengukur kualitas atau performa ya, secara umum yang tidak bisa diukur melalui formulir lamaran maupun tes tulis. Yang keempat, pemeriksaan referensi dan latar belakang. Tujuannya untuk menyelidiki latar belakang pelamar, pengalaman kerja, keterangan pendidikan, perilaku kriminal, dan karakter umum lainnya. Yang kelima adalah tes kesehatan. Umumnya untuk pekerjaan kantor hanya diperlukan tes kesehatan sederhana. Tapi untuk pekerjaan khusus seperti pilot, tenaga medis, kapten kapal, pengemudi truk atau alat berat, tenaga laboratorium, biasanya diperlukan tes lebih lengkap. Kemudian yang keenam adalah wawancara penyelia. Biasanya dilakukan oleh manajer-manajer lini atau penyelia di mana pelamar akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya jika ia diterima kelak. Wawancara ini biasanya sangat menentukan diterima atau ditolaknya pelamar. Kemudian yang terakhir atau ketujuh adalah keputusan penerimaan, kemudian pengangkatan dan penempatan. Tadi saya sebutkan bahwa tahapan seleksi di atas adalah untuk perusahaan menengah ke atas. Karena biasanya perusahaan kecil, apalagi bisnis rumahan, tidak menggunakan tahapan seperti tersebut. Biasanya cukup dengan wawancara sekilas, kemudian bisa dipekerjakan. Apalagi jika pelamarnya adalah tetangga atau saudara. Kita biasanya hanya menilai berdasar perilaku atau tabiat keseharian saja, atau berdasar informasi tetangga lain atau saudara ya. Baik, kita lanjutkan dengan tantangan atau kendala seleksi. Yang pertama adalah tantangan supply. Makin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka semakin mudah bagi Departemen SDM untuk memperoleh pegawai baru yang berkualitas. Demikian sebaliknya, jika jumlah pelamar sangat sedikit, maka akan sulit mendapat pegawai yang sesuai dengan yang diharapkan. Kadang menjadi terpaksa menerima yang kurang memenuhi syarat jika kebutuhannya mendesak. Yang kedua adalah tantangan etis. Dalam seleksi karyawan, seringkali banyak dilakukan tindakan afirmatif. Ya, misalnya sistem keluarga, famili, pertemanan, kemudian adanya pemberian komisi ataupun suap menyuap ya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola organisasi. Bila standar-standar etis ini dilanggar, kemungkinan besar pegawai yang diperoleh tidak tepat atau tidak sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian yang ketiga adalah tantangan organisasi, yaitu organisasi menghadapi keterbatasan-keterbatasan seperti anggaran, strategi, kebijaksanaan, budaya atau lainnya yang mungkin membatasi proses seleksi. Nah, lalu apa sih sebenarnya yang dicari perusahaan? Ya, yang dicari perusahaan pertama adalah
kualifikasi untuk suatu pekerjaan, yaitu orang yang cocok dengan persyaratan yang dibutuhkan, baik kompetensi, skill, ability, atau lainnya. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan organisasi perusahaan dalam hal budaya, visi, misi gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain, apa sih yang dicari pelamar kerja? Di antaranya adalah apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diinginkan, kemudian apakah memiliki kualifikasi sesuai dengan yang diinginkan perusahaan, kesesuaian gaji dengan pekerjaan yang ditawarkan, kemudian lingkungan kerja, dan lain-lainnya. Nah, kemudian bagaimana persiapan untuk wawancara kerja? Nah, biasanya kita perlu mencari informasi tentang perusahaan secara umum, kemudian mempersiapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Nah, berikut ini beberapa slide merupakan beberapa contoh pertanyaan tentang informasi individu. Ya, ada kesukaan untuk bekerja di daerah tertentu, gaji yang diharapkan, dan lain-lain. Kemudian di slide berikutnya, pertanyaan-pertanyaan tentang pendidikan dan pelatihan yang relevan. Misalnya, alasan memilih jurusan di perguruan tinggi. Ayo, apa alasan Anda kemarin memilih kuliah di UAD? Dan mengapa milih prodi manajemen? Jangan menjawab karena tidak diterima di PTN ya. Silahkan dijawab dengan alasan yang ilmiah dan bagus. Selanjutnya, slide berikutnya adalah pertanyaan tentang pengalaman kerja. Jika Anda sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Misalnya, alasan mengapa meninggalkan atau keluar dari perusahaan lama. Ini juga jangan menjawab karena di PHK ya. Meskipun Anda di PHK, tapi ya jawabnya berikan alasan yang baik dan wajar. Misalnya karena tidak cocok dengan budaya kerjanya atau visi misi perusahaan atau lainnya yang relevan ya. Baik, itu contoh-contoh pertanyaan. Kemudian dalam pelaksanaan wawancara terkadang menimbulkan bias atau kesalahan-kesalahan seperti halo effect, yaitu kesan pertama atau sekilas yang dapat menggiring kepada penilaian positif atau negatif. Misalnya melihat calon pelamar yang cantik, rapi, wangi, menarik, sehingga memberikan kesan positif kemudian menggiring kepada penilaian yang positif atau sebaliknya ya. Kemudian bisa juga terjadi bias karena gender, ras, agama, dan lain-lain. Tuh. Baiklah, kita lanjutkan dengan masalah terkini dalam proses seleksi ya. Ini terkait dengan rencana strategis perusahaan dengan adanya tuntutan untuk berekspansi ke pasar global. Nah, seleksi karyawan akan menjadi penentu penting kesuksesan. Strategi globalisasi mensyaratkan pengoperasian fasilitas-fasilitas di luar negeri. Hal tersebut menyangkut bagaimana mengangkat para staf untuk berbagai negara yang akan dioperasikan. Apakah perusahaan harus mengirimkan ekspatriat atau warga negara Indo, PCN? Atau apakah harus mempekerjakan warga negara tuan rumah atau HCN? Atau apakah akan mempekerjakan warga negara pihak ketiga atau TCN? Nah, pro kontra dalam memilih ketiga jenis individu ini dapat dilihat pada tabel-tabel yang saya sajikan ya. Silakan dicermati, semua ada plus minusnya ya. Kemudian ini saya kutipkan pernyataan Max Dixon, CEO Regus, bahwa kami memilih untuk mempekerjakan warga negara asal atau HCN di setiap lokasi baru karena bahasa dan budaya setempat mengalir dalam darah mereka. Mereka mengenal pasar dan budaya setempat,
serta cara memotivasi bakat-bakat lokal lainnya. Namun kami juga banyak mendatangkan dan mengirimkan warga dari berbagai negara, sehingga kami memiliki pengalaman internasional di setiap cabang. Oke. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai bab seleksi karyawan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu sehat walafiat. Kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.